Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang jaranan. Mengenai seni budaya jaranan memang tidak secara keseluruhan atau sepenuhnya cocok sinkron untuk kalangan kita yang beragama Islam atau Muslim. Karena sebagian dari tata cara jaranan itu ada yang memang tidak pas dalam akidah berpikir atau akidah orang Islam. Sedangkan jaranan itu sendiri sejarah riwayatnya terlahir dari kearifan atau budaya lokal. Sedangkan kearifan budaya lokal kita semua tahu dulunya bukan dari kalangan atau keyakinan paham Islam atau Muslim. Lalu apa saja Pak D dari tata cara budaya jaranan itu yang mungkin dirasakan kurang pas atau tidak sinkron dengan akidah umat Islam? Contoh, kita mempersembahkan atau mensuguhkan sesaji di tempat-tempat berhala atau yang serupa dengan kayu watu. Jadi kita itu mempersembahkan sesaji sengaja dipersembahkan kepada penunggu gaib tempat-tempat tahayul tersebut. Nah, hal semacam itulah yang dinamakan syirik. Sedangkan masalah syirik adalah masalah yang serius bahkan dianggap fatal dalam akidah keyakinan umat Islam. Sedangkan tata cara seni budaya jaranan apabila dari kalangan Muslim menyukai, mencintai, bahkan memperagakan atau memakai itu sah-sah saja. Suatu contoh, cara menari, cara berpakaian, gamelan, serta cara berbahasa yang sopan santun, penuh dengan adab asor, itu walaupun bukan dari kalangan non-muslim atau kalangan manapun juga sah-sah saja untuk mengikuti hal yang disukai. Tetapi sah pula bila mana kita harus meninggalkan sebagian yang memang dirasakan tidak pas dengan akidah atau keyakinan agama tertentu. Suatu misal Muslim ya. Jadi video kali ini khususnya untuk kalangan-kalangan Muslim. Sedangkan pada video-video sebelumnya banyak sekali komentar yang menanyakan seperti ini. Pak D, kenapa ya saya ini sekian lama ikut jaranan? Bahkan saya pun mempelajari ritual-ritual dari senior jaranan untuk kesurupan, tetapi nyatanya sampai detik ini saya kok tidak bisa kesurupan. Tentunya kesurupan yang dimaksud adalah kesurupan untuk adegan dadi. Nah, sekarang Pak D akan menjawabnya, walaupun juga berat untuk menjawabnya karena nanti akan menyebabkan sebuah ketersinggungan. Namun semoga pula tidak ada yang tersinggung karena ini merupakan jawaban yang sebenarnya. Seharusnya bagi kalian-kalian yang sekian lama ikut jaranan sampai detik ini tidak bisa kesurupan atau tidak bisa kerasukan, itu justru bangga, bukan kok malah mengeluh. Kenapakah demikian? Orang kalau memang SDM-nya tinggi, IQ-nya itu tinggi, cerdas, berilmu, tidak segampang itu untuk kesurupan dan tidak semudah itu untuk dirasuki bekakas-bekakas halus yang seringkali disebut dengan kodam atau indang. Selanjutnya, tentang jawaban yang sudah Pak D katakan, Anda bisa memahami tentang kebalikannya. Sampai di sini paham? Nah, sekarang bila mana kita berpikir cerdas, cerdik, dan berakal, sebagaimana kita ketahui, bila mana sebuah adegan jaranan pas melakukan adegan dadi, mereka yang kerasukan beneran atau kesurupan beneran, ya paling-paling ya berok-berok, takur-takur, geru-geru, pentelang-penteleng, dan seterusnya. Kalau hal semacam itu, kita semua kan bisa menirukan, melakukan adegan tersebut, entah itu acting atau gimana, entah itu dengan cara menanamkan sebuah sugesti, kan bisa toh. Wong adegan dadi itu pun tidak lama, paling-paling maksimal 30 menit, tidak seharian muput. Dan orang kesurupan itu pun durasinya itu lebih pendek, paling-paling 2 menit.
Tetapi kalau kita melakukan dengan acting atau dengan gaya, katakanlah bahasa kasarnya atau bahasa vulgarnya dengan pura-pura, kita bisa melakukan lebih lama, bahkan ada yang sampai 1 jam. Dan masalah itu sudah menjadi rahasia umum untuk para pemain-pemain jaranan yang sudah senior. Mereka itu tahu namanya adegan dadi itu ya seperti itu tadilah. Seperti itu tadilah, tidak harus dengan kesurupan, tidak harus dengan kerasukan dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang bertanya begini, Pak D, bagaimanakah cara untuk mendapatkan indang atau kodam? Sekarang Pak D jawab ya. Untuk mendapatkan indang atau mencari kodam itu serupa yang dilakukan dengan orang yang mencari pesugihan, pelarisan, syarat seringat di tempat-tempat yang angker atau ekstrim. Jadi caranya itu sama. Nah, kalau tidak percaya, tanyakan kepada orang-orang yang biasa mencari indang, mencari kodam. Mereka itu serupa betul dengan orang yang mencari pesugihan. Nah, mengenai hal seperti itu, apabila dilakukan atau diterapkan orang-orang dari kalangan muslim, apa ya pas, Thomas? Kecuali memang yang melakukan itu atau yang berniat melakukan seperti itu bukan dari kalangan muslim atau Islam atau dari kalangan agama keyakinan lain, ya monggo. Tetapi bila mana untuk umat Islam atau umat muslim, ya itu tidak pas, tidak bener. Lah ora percaya ya takokno Pak Kiai, Pak Ustadz sih beneran, bukan Kiai abal-abal ya. Kan sekarang itu banyak orang itu properti cara berpakaiannya, properti ucapannya itu hampir serupa dengan kiai. Sebenarnya itu ya ada yang mengatakan dukun, praktek dukun. Kalau orang Islam atau orang Muslim datang ke tempat-tempat angker tidak ada uluk salam, berkeyakinan wah wong dayoh kuwi kudu uluk salam karo sing duwe omah. Ya memang kalau yang punya rumah itu wujudnya serupa dengan kita, ya memang kita harus uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bila mana penunggunya wujudnya sama dengan kita atau penunggunya itu berwujud manusia. Tetapi kalau penunggunya itu beranggapan wujudnya itu bekas gaib, jin, setan dan lain sebagainya, ya kalau bisa jangan. Kita kembali lagi kepada cara Islam. A'udzubillahi minas syaithanir rajim atau a'udzubillah. Wong namanya jin itu juga sebaik-baik jin itu ujung-ujungnya bila mana kita dekati, kita sana, nanti endingnya tetap menyesatkan. Dari mana Pak didapatnya? Dari Al-Quran, bukan dari siapa-siapa. Sebaik-baik jin bersikap kepada manusia, itu ujung-ujungnya nanti tetap menyesatkan. Di awal-awalnya iyalah. Jadi kalau bisa kita sebagai umat muslim ya janganlah berteman dengan jin. Jangan menyanjung-nyanjung. Itu semua diciptakan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kesimpulan pandangan dalam video kali ini mengenai hal-hal yang syirik dalam pandangan Islam, mereka boleh jadi mengatakan itu sebuah budaya. Budaya menghargai budaya dan budaya. Itu bila mana di luar muslim atau di luar Islam. Tetapi untuk kalangan muslim, apa ya cukup dengan kata-kata budaya? Apakah hanya cukup dengan kata-kata melestarikan budaya? Ya toh? Nah, video ini merupakan nasihat, saran, dan pandangan serta pendapat. Jangan diframing. Bila mana Anda tidak sepaham, tidak sependapat, bisa dilewati atau di-skip. Semoga pula bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.